Pernahkah Anda melihat telapak tangan kiri Anda dan merasa ada sesuatu di sana yang tidak bisa dijelaskan? Seperti ada pesan rahasia yang tertulis di kulit Anda sendiri, sesuatu yang tak terlihat namun terasa begitu nyata. Mungkin Anda belum pernah memikirkannya, tapi kenyataan bahwa Anda masih hidup hingga hari ini, masih bernapas, masih melangkah, adalah tanda bahwa ada kekuatan besar yang menjaga Anda selama ini. Bukan kebetulan Anda selamat dari hal-hal yang seharusnya mengakhiri segalanya. Bukan keberuntungan, tapi perlindungan. Dan jika hati Anda mulai terasa hangat atau gelisah saat mendengar ini, bisa jadi karena pesan ini memang ditujukan untuk Anda. Ingatkah Anda pada suatu saat ketika dada Anda terasa berat, seperti ada peringatan halus? Atau mungkin Anda pernah mendengar bisikan lembut di hati yang berkata, "Jangan pergi." Momen-momen itu bukanlah kebetulan. Itu adalah panggilan ilahi, campur tangan dari yang tak terlihat. Waktu seakan melambat, realitas berubah sedikit demi sedikit, dan hidup Anda diselamatkan. Ada sesuatu yang kudus dalam diri Anda, sesuatu yang langka. Mungkin orang lain tak menyadarinya, tapi jiwa Anda tahu bahwa Anda telah dijaga. Itulah mengapa Anda masih di sini hari ini, masih mencari makna, masih mencoba mengerti mengapa semua itu terjadi. Dan mungkin, jauh di dalam hati, Anda sebenarnya sudah tahu. Anda membawa tanda, sebuah panggilan, sebuah tugas. Jika pesan ini menyentuh hati Anda, silakan tekan tombol berlangganan di bawah, agar Anda tidak melewatkan pesan-pesan penting berikutnya. Tulis angka 7 di kolom komentar agar saya tahu Anda ikut dalam perjalanan ini. Jangan lupa sukai videonya dan bagikan kepada seseorang yang Anda cintai. Dan tetaplah sampai akhir, karena ada pesan yang sangat penting menanti Anda di penghujung video ini. Apa yang Anda bawa di dalam diri bukan sekadar keunikan. Itu adalah sebuah kode spiritual kuno yang ditanam jauh sebelum Anda lahir. Tanda yang mungkin tidak terlihat oleh mata manusia, tapi terasa dalam cara hidup Anda berulang kali diselamatkan dari bahaya. Orang-orang mungkin menyebutnya keberuntungan, tapi di balik semua itu, ada rancangan ilahi yang berjalan dalam diam. Setiap momen ketika Anda terhindar dari kecelakaan, sembuh dari penyakit, atau keluar dari situasi yang hampir menghancurkan hidup Anda, bukanlah peristiwa acak, itu adalah intervensi. Alam semesta atau lebih tepatnya langit campur tangan. Anda mungkin bertanya-tanya mengapa orang lain tidak selamat dari badai yang juga Anda hadapi. Mengapa Anda tetap bertahan, bahkan ketika Anda sendiri sudah lelah? Jawabannya ada di dalam diri Anda. Nafas Anda membawa sesuatu yang dunia ini belum terima sepenuhnya, sesuatu yang masih perlu Anda lepaskan ke dalam kehidupan ini. Itu sebabnya waktu terus memberi Anda kesempatan, meskipun Anda tidak memintanya. Karena hidup Anda masih menyimpan informasi, misi, dan pengaruh yang belum selesai dijalankan. Musuh akan mencoba membuat Anda percaya bahwa semua ini hanyalah kebetulan. Dunia akan menyebutnya nasib baik. Tapi mereka yang sadar tahu bahwa setiap penyelamatan itu memiliki pola. Pola itu menunjukkan bahwa Anda tidak hanya dilindungi karena Anda kuat atau pantas, tetapi karena Anda dibutuhkan. Pintu-pintu yang tidak pernah terbuka, hubungan yang tidak pernah bertahan, dan jalan hidup yang tampak seperti kegagalan, semua itu adalah bagian dari perlindungan. Perlindungan terhadap waktu yang belum siap menerima siapa Anda sebenarnya. Dan sekarang, ketika Anda melihat ke belakang, Anda mulai memahami. Tangan tak terlihat yang terus menarik Anda kembali dari jurang itu bukan menghambat hidup Anda. Ia menjaga garis waktu Anda tetap utuh, agar misi dalam diri Anda bisa digenapi. Banyak orang berpikir bahwa penderitaan datang saat dewasa, tapi bagi Anda perang itu dimulai sejak awal. Bahkan sebelum Anda tahu cara bicara atau memahami dunia, jiwa Anda sudah merasakan tekanan yang sulit dijelaskan. Anda mungkin tidak mengingat semuanya dengan jelas, tapi tubuh dan hati Anda menyimpan bekasnya. Mungkin Anda lahir dari kehamilan yang berisiko, nyaris gugur, atau dilahirkan dalam lingkungan yang keras. Bisa juga Anda menghadapi penyakit aneh saat bayi, kecelakaan yang tak masuk akal, atau dikelilingi oleh orang-orang yang tidak memahami jiwa Anda yang lembut dan peka. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah upaya pertama untuk menghentikan cahaya dalam diri Anda sebelum ia sempat menyala. Karena sejak awal,
Kegelapan mengenali frekuensi Anda. Ia tidak melihat tubuh atau perilaku Anda. Ia merasakan getaran jiwa Anda. Dan bagi kegelapan, Anda adalah ancaman. Itulah sebabnya Anda dibombardir dengan luka yang tidak wajar sejak kecil, rasa takut yang tak bisa Anda jelaskan, kesedihan tanpa sebab, mimpi-mimpi yang terlalu nyata, dan perasaan bahwa Anda selalu berbeda dari anak-anak lain. Anda mungkin pernah bertanya dalam hati, apa yang salah dengan saya? Anda mungkin merasa terlalu sensitif, terlalu sunyi, terlalu berbeda. Tapi sebenarnya, Anda tidak rusak. Anda ditandai. Dan tanda itulah yang membuat Anda begitu istimewa sekaligus begitu diserang. Karena siapapun yang membawa terang pasti akan menjadi target. Namun di tengah semua itu, ada kekuatan yang tidak terlihat yang terus menjaga Anda. Bahkan saat Anda masih kecil dan tidak tahu apa-apa tentang spiritualitas, semesta sudah mengerahkan penjaga untuk Anda. Malaikat menjaga Anda, leluhur berdoa untuk Anda. Dan garis waktu hidup Anda yang memuat misi jiwa Anda telah dikunci agar tidak bisa dihapus. Anda bukan sekadar anak kecil. Sejak awal Anda adalah pembawa tugas ilahi. Dan semua kejadian aneh dalam masa kecil Anda kini mulai masuk akal. Ada rasa sakit yang tidak berteriak. Ia berbisik. Ia tidak datang seperti badai, tapi merayap perlahan, diam-diam, dan mengubah segalanya dari dalam. Tiba-tiba, tanpa sadar kapan mulainya, Anda terbangun dalam kehampaan. Bukan karena kehilangan sesuatu di luar, tapi karena bagian dari diri Anda mulai mati sedikit demi sedikit. Cahaya yang dulu ada di mata Anda mulai redup. Dunia seolah kehilangan warnanya. Hati Anda masih berdetak, tapi ada bagian terdalam dari jiwa Anda yang mulai tenggelam. Inilah perang yang tak terlihat. Bukan luka di tubuh, tapi luka dalam jiwa. Bukan ancaman fisik, tapi perasaan lelah yang tak bisa dijelaskan. Mungkin Anda masih tersenyum di depan orang lain, menjalankan tanggung jawab, berpura-pura kuat. Tapi saat malam tiba, saat semua sunyi, Anda merasa hancur perlahan. Anda ingin berhenti. Bukan karena ingin menyakiti siapapun, tapi karena Anda hanya ingin diam, ingin berhenti merasakan segalanya sekaligus. Ini bukan kelemahan. Ini adalah serangan spiritual. Musuh tahu Anda sudah selamat dari perang pertama, maka strateginya berubah. Bukan peluru tapi keyakinan yang salah. Bukan ancaman nyata tapi bisikan yang melemahkan jiwa. Anda mulai percaya bahwa kehadiran Anda tidak penting, bahwa dunia bisa berjalan tanpa Anda. Tapi meskipun Anda hampir menyerah, ada sesuatu dalam diri Anda yang menolak padam. Mungkin itu datang dari sebuah lagu, ucapan seorang asing, doa yang tak pernah Anda ucapkan, atau air mata yang jatuh dalam diam. Apapun itu, ia datang sebagai gangguan ilahi. Bukan dengan teriakan, tapi dengan sentuhan lembut yang mengingatkan Anda, kisah Anda belum selesai. Tuhan tidak menunggu kekuatan Anda. Ia hanya butuh napas Anda. Dan ketika Anda tidak bisa berkata apa-apa, ketika Anda tidak sanggup berpura-pura lagi, langit tetap mendengar. Karena setiap helaan napas Anda adalah bentuk perlawanan terhadap kegelapan yang ingin menghapus Anda dari dunia ini. Dalam kehidupan seorang yang terpilih ada momen ketika jarak antara hidup dan mati menjadi sangat tipis. Bukan secara simbolis, tapi benar-benar terasa nyata. Anda mungkin merasakannya saat waktu melambat, napas tertahan, dan dunia di sekitar Anda menjadi sunyi seolah semuanya menunggu apa yang akan terjadi. Dan di tengah keheningan itu, Anda berdiri di ambang akhir. Bukan dalam pikiran, bukan dalam perasaan, tapi dalam tubuh, darah, dan tulang. Ini adalah momen ketika kematian mencoba lagi. Mungkin itu terjadi melalui kecelakaan yang tiba-tiba, penyakit yang menyerang tanpa peringatan, atau situasi yang membuat segalanya terasa seperti akan berakhir dalam hitungan detik. Anda mungkin merasa tubuh Anda melemah, dunia menjadi kabur, dan kesadaran Anda mulai menjauh. Tapi sesuatu yang tak terlihat berdiri di antara Anda dan akhir itu. Bukan keberuntungan, bukan kebetulan, tapi intervensi suci. Sesuatu yang lebih tinggi menolak untuk melepaskan Anda. Dokter mungkin berkata Anda beruntung. Orang-orang mungkin bingung bagaimana Anda bisa selamat. Tapi jiwa Anda tahu, Anda diselamatkan
bukan karena segalanya berjalan lancar, tetapi karena misi Anda belum selesai. Tubuh Anda mungkin menyimpan luka atau kenangan dari hari itu, tapi lebih dari itu, roh Anda membawa bekas yang tak bisa dilihat, bekas dari sebuah panggilan yang lebih tinggi. Setelah momen itu, Anda tidak lagi sama. Ada sesuatu dalam diri Anda yang berubah. Anda telah berdiri di tepi kehidupan dan dipanggil kembali oleh tujuan. Itulah sebabnya, bahkan jika orang lain tidak mengerti, Anda merasa lebih dalam. Mata Anda melihat lebih jauh. Keheningan Anda membawa bobot yang tak bisa dijelaskan. Anda telah kembali dari batas akhir dengan sesuatu yang kudus masih menyala di dalam diri Anda. Dan sekarang, Anda tahu, Anda tidak hanya selamat, Anda dipanggil kembali karena hidup Anda membawa pesan yang belum selesai disampaikan. Sekarang, setelah Anda melewati semua itu, bahaya yang nyaris merenggut hidup Anda, keheningan yang hampir memadamkan jiwa Anda, dan pertemuan nyata dengan kematian, pertanyaannya bukan lagi, mengapa saya selamat? Tapi, apa yang harus saya lakukan dengan kehidupan yang telah dijaga ini? Tanda yang ada di tangan kiri Anda bukan sekadar simbol. Itu adalah kunci. Kunci yang membuka waktu, membuka jalan, dan membuka ingatan akan siapa Anda sebenarnya. Anda bukan sembarang orang. Anda adalah seseorang yang telah dipanggil kembali, bukan untuk bertahan hidup saja, tetapi untuk membawa cahaya yang belum disampaikan kepada dunia ini. Mungkin Anda merasa gelisah belakangan ini. Seolah-olah ada sesuatu dalam diri Anda yang tidak bisa lagi diam. Itu karena masa bertahan hidup telah berakhir. Sekarang adalah masa untuk mengingat. Apa yang dulu hampir membunuh Anda sebenarnya adalah tempat pelatihan spiritual. Dan setiap luka, setiap air mata, setiap malam gelap yang Anda lewati, semua itu adalah bagian dari proses kebangkitan Anda. Sekarang waktunya untuk hidup selaras dengan panggilan itu. Bukan dalam kebisingan atau pamer, tetapi dalam kesadaran yang tenang bahwa setiap langkah Anda membawa tujuan. Mulailah berbicara seperti seseorang yang ingat siapa dirinya. Mulailah berjalan seperti seseorang yang tahu bahwa napasnya membawa makna. Versi lama dari diri Anda, yang ragu, yang takut, yang merasa tidak pantas, tidak bisa ikut ke bab berikutnya. Dan jika selama pesan ini Anda merasa hati Anda tergetar, jika tubuh Anda merespons tanpa Anda tahu mengapa, itu bukan kebetulan. Itu adalah konfirmasi. Hari ini tinggalkan komentar dengan kalimat, "Saya membawa tanda." Biarkan dunia roh tahu bahwa Anda telah bangkit. Dan jika Anda belum bergabung dalam lingkaran ini, silakan tekan tombol berlangganan sekarang, agar Anda terus dekat dengan pesan ini dan tidak berjalan sendirian. Karena Anda tidak bertahan hidup hanya untuk bertahan. Anda tetap hidup karena surga masih membutuhkan Anda di sini.